Hai. Kayak biasa di channel ini kita akan membahas novel, kita akan ulas gitu sampai terperinci, ya kan? Karena sebagai penulis pemula itu pastinya kita butuh banyak sekali referensi, bahan bacaan ya. Mungkin nanti dari sini kita bisa dapat ide baru dalam menulis, atau kita bahkan bisa mempelajari teknik-teknik menulis dari novel yang kita bahas kali ini ya teman-teman. Nah, nanti semua hal penting dari diskusi kita akan dirangkum dalam tips and trick di akhir video. Jadi teman-teman pastikan tonton sampai habis. Ini buku kita hari ini, judulnya adalah Sudut Mati, dituliskan oleh Sugaida. Jadi teman-teman, for your information, dia baru saja mendapatkan penghargaan Author of the Year dalam Scarlet Pen Award 2021, dan novelnya yang berjudul Efek Jerah yang kemarin juga sudah pernah kita bahas di sini, itu mendapatkan penghargaan Best Thriller Novel gitu, yang Efek Jerah kemarin. Nah, ini terbit di One Peach Media, sama seperti yang buku yang kita bahas minggu lalu ya. Dan ini semua novel Sugaida itu terbitnya di One Peach Media. Yang dua sebelumnya yang kita pernah bahas, Rencana Besar dan Efek Jerah, juga terbitnya di One Peach Media. Nah, kita akan bahas dulu penampilan bukunya. Siapa tahu nih dari penampilan bukunya teman-teman bisa membayangkan bagaimana hasil terbitan dari One Peach Media, dan nanti bisa teman-teman pertimbangkan untuk menjadi salah satu penerbit yang akan menerbitkan karya-karya teman-teman ya. Mana tahu lagi cari penerbit indie nih ya, karena One Peach Media ini merupakan salah satu penerbit ini yang menurutku kualitasnya bagus. Lihat di sini teman-teman, covernya itu seperti serangkai gitu ya, seperti ada benang merahnya dengan Efek Jerah dan Rencana Besar yang sudah kita bahas. Nah, kalau Efek Jerah menggunakan warna biru, mungkin dia karena berhubungan dengan penerbangan ya, dengan langit warnanya biru. Kemudian Rencana Besar itu warnanya merah, dan ini warnanya hitam ya, hitam dan ada orang duduk seperti itu ya teman-teman. Sangat simpel sekali tetapi menarik ya. Kemudian kalau layoutnya sangat rapi, tidak terlalu rame ya, simple saja, enak dibaca, huruf-hurufnya juga enak dibaca, kertasnya juga tebal gitu. Kemudian covernya juga bagus, kertasnya, bahannya semua bagus ya. Kalau teman-teman ingin menerbitkan di One Peach Media, aku sudah letakkan media sosialnya di description box. Jadi teman-teman bisa cari sendiri, bisa riset sendiri ya. Tetapi ini menurut aku adalah salah satu penerbit yang terbitannya itu cukup bagus ya, cukup rapi juga teman-teman. Misalnya teman-teman ingin berkenalan lebih jauh nih sama tulisnya, teman-teman bisa langsung mengunjungi media sosial penulisnya yang semuanya sudah juga aku letakkan di description box. Main karakter kita bernama Titan. Dia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi dia anak seorang yang bernama Sigit Prayogo. Nah, Sigit Prayogo ini bukan sembarangan orang ya, tetapi dia merupakan orang terkaya yang masuk di dalam 40 besar deretan orang terkaya. Perusahaannya menggurita, beberapa itu dia lupa karena saking banyaknya itu perusahaan yang ada di bawah grup Prayogo ini tadi ya. Sigit Prayogo ini sedang mencalonkan dirinya sebagai presiden, sementara untuk grup Prayogo ini dipegang oleh anak tertua dia yang bernama Tito. Keduanya Tenno berada dalam penjara karena dia dipercaya adalah orang yang membunuh ibunya dan memiliki rencana untuk membunuh ayahnya dengan alasan ya dia sendiri yang tahu. Kalau orang Medan bilangnya Tenno ini agak lain ya, agak lain dia gitu. Nah, sedangkan si bungsu itu bernama Tiara, dia adalah seorang artis sinetron yang sedang bermain sinetron stripping pada saat itu ya. Dan si Tiara ini menikah dengan anak laki-laki dari Ares Inco ya, sebuah perusahaan yang memang menjadi saingan sejak dulu kala ya untuk perusahaan Sigit Prayogo ini tadi. Dan memang Ares Inco ini adalah sebuah perusahaan yang terkenal kejam karena dia banyak melakukan hal-hal ilegal ya dalam menjalankan usahanya. Dan itulah dia situasi tempat di mana Titan hidup gitu ya. Nah, Titan sebenarnya tinggal di Amerika dia ya. Udah hidup aman aja di Amerika semenjak kematian ibunya. Dia nggak mau lagi peduli tentang perusahaan ayahnya. Dia sudah punya kehidupan sendiri di sana. Tetapi kemudian dia harus kembali karena sesuatu hal ya, karena sesuatu hal yang menurutnya akan membahayakan perusahaannya dan keluarganya. Dia jadi kembali untuk menyelamatkan perusahaan dan keluarganya gitu. Bisakah Titan yang memang dari kecil suka beres-beres ya, semua mainan abang-abangnya, adik-adiknya semua dibereskan sendiri. Jadi dia nggak bisa nengok kerusakan sedikit pun di rumahnya, akan kemudian membereskan juga sesuatu yang buruk sedang terjadi pada perusahaan mereka.
Nah, awal-awal cerita kita itu langsung diperkenalkan dengan tokoh-tokoh yang penting di dalam cerita ini. Kita juga langsung ditunjukkan konteks dan adegan-adegan yang penting juga sebagai latar belakang. Juga banyak sekali motif-motif yang juga sudah dipaparkan sejak awal. Cerita ini diawali dengan prolog seperti hal dari Bang Sugada ini. Novel-novelnya selalu diawali dengan prolog semua ya teman-teman. Jadi prolognya itu berisi tentang kematian Prameswari, ibu dari Titan ya, istri dari Sigit Prayogo ini, yang katanya itu dibunuh oleh anak kedua mereka. Dan aku pikir prolog yang ini cukup berhasil membuat kita tertarik untuk membaca ya teman-teman. Dalam plot sama seperti Efek Jerah dan Rencana Besar, ada banyak hal yang mungkin seharusnya bisa direm ya pemberian informasinya. Seperti misalnya di halaman 140 ini ada dikatakan seperti ini ya, salah satu informasi yang bisa dibuang saja misalnya ya. Adiknya sudah tahu pagi ini polisi akan datang. Sandra tak mungkin melaporkan perkara ini sendiri. Dia mendapatkan bantuan. Kata dia mendapatkan bantuan ini sebenarnya tidak diperlukan lagi, karena memang informasinya itu secara subteks itu sudah bisa kita dapati dengan adegan-adegan sebelumnya. Namun memang di sini di sudut mati ini sangat minim sekali jika dibandingkan dengan yang Rencana Besar ya, atau Efek Jerah sekalipun. Jadi di sini memang cukup sedikit hal-hal yang kayak gitu, yang kita bilang gini, yang kita gini, udah tahu kok gitu misalnya ya, itu sedikit dibandingkan novel yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, aku membaca Sudut Mati ini dari awal sebenarnya cukup pas perkenalan karakternya atau anak-anak dari Sigit Prayogo ini. Yang bikin aku mulai jatuh cinta membaca Sudut Mati ini sebenarnya ketika aku membaca karakter Tenno, karena karakter Tenno ini sangat kuat sekali, sangat unik sekali, sangat berbeda dari yang lainnya. Jadi ketika muncul gitu dengan pikiran-pikiran yang aneh ya, itu menurut aku keren sekali, dan aku jadi kayak langsung jatuh cinta gitu sama karakter si Tenno ini tadi ya. Aku juga suka bagian klimaksnya, menurut aku sebenarnya sih cukup jor-joran juga ya, cukup menegangkan sekali gitu ya, tapi seru sih ya, seru. Nah, sampai memang setelah klimaks itu landainya banyak ya, seperti biasanya kalau setelah klimaks itu langsung masuk ke apa ya, memang ada cooling downnya, tetapi biasa langsung ending. Tapi ini landainya tuh agak sedikit banyak, karena di sana ada banyak disajikan lagi flashback gitu ya, disajikan lagi flashback atau backstory dari hal-hal pendukung yang tadi ya, yang belum dijelaskan sebelumnya. Seperti misalnya karakter si dokter yang bakalan menjadi twist ya, akan menjadi sebuah surprise kepada kita pembacanya. Juga nanti yang aku sayangkan sih sebenarnya munculnya karakter baru yang bernama Felix. Itu menurut aku sih tidak terlalu memberikan suatu kontribusi yang besar terhadap ceritanya gitu ya, ketika sebenarnya yang perlu kita ketahui itu lebih banyak si dokter itu tadi, karena dari awal dia cukup disembunyikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu mengenai si dokter, aku pikir sudah cukup sampai situ, udah gitu, langsung closing aja gitu ya teman-teman. Jadi kan sebenarnya ketika klimaks itu terjadi ya, ketika banyak sekali hal terjadi pada karakter utama kita yang bernama si Titan ini, sebenarnya setelah mencapai klimaks itu kan kita pingin tahu kejadiannya setelah mengalami itu semua gitu, apa yang terjadi sama dia, bagaimana hubungannya, memang diceritakan ya bagaimana hubungannya dengan orang-orang yang udah disebutkan sebelumnya. Dan sebenarnya seperti aku katakan tadi, si Felix kan tidak perlu sekali dia muncul, lebih baik dikuatkan lagi touching moment antara keluarganya, misalnya sama papanya, gimana dia pandangannya, atau papanya bagaimana melihat dia gitu, bagaimana abang-abangnya bagaimana si Tiara melihat dia, karena memang nanti akan banyak hal-hal yang terjadi ya. Apakah dia, bagaimana perasaannya ketika kehilangan orang-orang yang sangat dicintainya, misalnya seperti itu. Dan touching moment itu yang sebenarnya akan memberikan efek universal pada kita sebagai pembacanya. Jadi cerita-cerita yang seru itu kan sebenarnya ornamen keseruan yang akan membuat pembaca terhibur gitu ya. Tetapi kemudian nanti kan keterikatan dengan pembaca itu adalah sebenarnya hal-hal universal yang bisa kita rasakan dalam cerita ini gitu. Nah, sebenarnya itu sudah cukup baik ya, cuman karena memang kita agak terdistract dengan beberapa backstory lain, itu jadi kurang menonjol gitu. Nah, untuk gaya ceritanya suka kali aku, memang udah dari Efek Jerah aku suka kali, karena memang penuh dengan aksi gitu ya, ketika menggambarkan aksi berantem gitu ya, atau ledakan sana sini, atau melibatkan banyak orang kayak
peperangan gitu ya, kayak baku hantam atau baku tembak yang melibatkan banyak orang. Menurut aku di sini cara deskripsinya bagus sekali. Kalau aku merasa pening, kepala aku meledak gitu ya, mendeskripsikan banyak orang tembak-tembakan pakai senjata dan lain sebagainya. Dan kalau Bang Sugarian ini memang smooth sekali, sangat lancar sekali dalam mendeskripsikan aksi itu ya. Jadi aku suka kali, memang dari dulu suka. Apalagi ya, gaya ceritanya ini memang selalu ada satir-satirnya gitu ya kan, ada sarkas-sarkasnya pun lagi ya, nggak hanya satir ya yang agak lembut sedikit, tapi sarkas juga ada. Jadi kayak diselip-selipkan gitu bagaimana opini penulisnya ini terhadap sosial gitu ya, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi di negaranya sendiri gitu ya. Jadi ini menurut aku adalah salah satu hal yang cukup baik atau cukup bagus di dalam buku, sehingga itu memberikan pengetahuan juga untuk pembaca ya. Oh ya teman-teman, di sini banyak sekali dialog-dialog panjang yang mungkin beberapa sih agak kurang pas ya, apalagi terjadi orang-orang yang mau saling marah, saling bunuh-bunuhan, itu biasanya tidak bercerita panjang. Tetapi ada beberapa porsi yang memang dialog panjang itu sangat dibutuhkan gitu ya, untuk memberikan info. Jadi sebenarnya sih bisa ini dipindahkan ke dalam narasi aja, nggak dalam sebuah dialog. Misalnya gini ya, kita membayangkan dia ini orangnya cool gitu ya, dijelaskan dari awal orangnya cool, tapi kemudian ketika berdialog dia ceritanya panjang gitu ya, panjang sampai berhalaman-berhalaman. Itu jadi kayak, oh panjang juga si kawan ini cerita gitu ya. Jadi kayak ada hal seperti itu. Tapi kalau misalnya itu dipindahkan ke narasi, seperti lebih baik gitu ya. Tapi ya memang mungkin ini untuk bisa jadi showing gitu ya. Jadi bingung juga aku. Cuman kayak ada perasaan kayak gitu aku ketika orang yang aku bayangkan cool, tapi kemudian dialognya sangat panjang gitu. Apalagi mungkin orang ini bakal mau bunuh-bunuhan gitu ya. Di situ ada terjadi cerita yang sangat panjang gitu. Apa sempet nih orang yang emosi ini menunggu lawannya selesai bercerita gitu. Itu pikiran aku sih pada saat itu. Yang bisa kita pelajari di sini yaitu paling pentingnya adalah cemana ya teman-teman bikin pertolongan-pertolongan tak terduga itu datang. Tapi dia bukan deus ex machina yang tiba-tiba datang ya, tapi sebenarnya sudah dipersiapkan. Makanya aku katakan tadi banyak motif-motif, banyak hal-hal di scene-scene sebelumnya yang sebenarnya dipersiapkan untuk nanti menjadi penolong di hal berikutnya. Jadi dia nggak asal datang, asal ada gitu ya. Dia udah ada dari awal, cuman kita nggak ngeh dia bakalan jadi penolongnya gitu. Dan itu sesuatu yang bagus. Dan Bang Sugarian ini bagus sekali membuat twist ya, plot twist kayak gitu, dia jago sekali ya teman-teman. Nah kalau untuk tata bahasanya nihil aku lepaskan aja karena memang sangat rapi. Kemudian kita sekarang langsung masuk aja ke reading time. Prolog. Pembunuhan telah terjadi pada 6 Maret 2004. Korbannya bernama Prameswari, 47 tahun, seorang ibu rumah tangga, istri konglomerat terpandang. Dia meninggal karena kecelakaan di rumahnya. 29 anak tangga yang hubungan lantai 1 dan 2 itu disusun sedikit melengkung di ruang keluarga. Di sanalah wanita itu ditemukan sudah tak bernyawa. Awalnya peristiwa ini diduga hanya kecelakaan biasa. Namun setelah memeriksa keterangan para saksi, polisi mencium ada unsur kesengajaan. Setelah dilakukan penyelidikan intensif, terkuaklah bahwa ini merupakan pembunuhan. Prameswari didorong dari lantai 2 sehingga terpelanting berkali-kali sampai lantai dasar. Ada cedera di kepala yang terlambat ditangani. Ternyata pelaku yang mencelakainya adalah anaknya sendiri, Teno. Nah itu prolognya ya teman-teman. Jadi memang kesan atau gaya cerita Bang Sugarian ini tegas gitu ya, tegas, gampang dicerna. Jadi pokoknya kalau gaya ceritanya tuh nggak diragukan lagi. Apalagi kalau misalnya kita baca satir-satirnya gitu, agak-agak kayak mau ketawa gitu ya kan teman-teman. Ada unsur-unsur komediknya lah sedikit gitu ya. Nah sekarang langsung aja kita masuk ke tips and trick sebagai rangkuman atas diskusi kita kali ini ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kalau misalnya kita menulis, apalagi menulis cerita-cerita seperti ini, novel thriller, ya mungkin teman-teman sedang mengonsep novel thriller sekarang ya, karena ini ada lombanya yang dilakukan oleh Gramedia ya teman-teman. Susun sejak awal ya, buatlah motif-motifnya, kemudian konstruksikan segala sesuatu, semuanya persiapkan sejak awal yang akan berpotensi menolong karakter kita nanti ketika masa-masa dia terjepit ya. Pokoknya dikonsep aja dia dari awal, munculkan dia dari awal supaya nanti nggak tiba-tiba nanti tiba-tiba nolong,
ini kali ya kan, kayak terasa nggak enak kali kalau kayak gitu ya. Teman-teman bisa pelajari nih dari sudut mati ya, nanti bisa teman-teman tengok sendiri kayak mana Bang Sugaida ini mempersiapkan semua itu dari awal gitu. Nah yang kedua, karakter building juga membuat segala sesuatunya di dalam cerita ini berjalan dengan mulus gitu ya. Kenapa misalnya tiba-tiba karakter si Titan ini mau balik lagi mengurusi masalah keluarganya yang padahal dia udah tenang-tenang aja di Amerika misalnya ya. Itu memang sekalian alasannya memang sangat besar, memang sangat diharuskan dia balik lagi ke Indonesia, tetapi dia memang punya sifat yang memang ingin membereskan semua masalah gitu ya. Jadi itu bisa teman-teman persiapkan backstorynya, karakternya dulu tuh kayak mana, karakternya itu punya sifat apa, backstorynya macam mana, dia masih kecil macam mana kayak gitu ya, sifat-sifatnya macam mana. Jadi ketika dia menghadapi suatu masalah, maka cara dia menghadapi masalah itu ya sesuai dengan karakter dia gitu. Jadi sangat kuat karakternya, itu sangat penting sekali dibuat ketika teman-teman sedang mengonsep sebuah novel ya. Jadi pokoknya karakter itu harus teman-teman bikin ya. Karakter itu kalau bisa dibikin kayak biografinya sekalian ya, biografi karakter utama teman-teman terutama ya. Kalau mau bikin biografi karakter yang pendampingnya boleh juga, tetapi kan itu akan menghabiskan waktu ya, minimal yang akan membawa cerita teman-teman ya, akan menggerakkan plot. Kalau ada musuhnya lebih bagus lagi, musuh juga itu harus betul-betul motif dia bikin kejahatan, background dia itu harus betul-betul jelas ya teman-teman, supaya cerita kita juga nanti berjalannya atau perubahan-perubahan karakter arc-nya itu memang alasannya sangat-sangat kuat gitu. Teman-teman mau novel Sudut Mati, teman-teman bisa langsung nih pesan ke penulisnya Bang Sugaida atau penerbitnya. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Sugaida, juga mungkin aku ingin memohon maaf ya atas mungkin ada hilaf-hilaf nih dalam mereview, dalam membedah buku kali ini. Bagi teman writers, aku mengucapkan terima kasih banyak karena mau menonton video ini sampai habis. Semoga ada manfaatnya dan tetap terus semangat menulis ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. See you.